Orang sekitar Prabowo ini ada 5 kelompok. 5 kelompok. Ah, ini apa tuh Bang? Kelompok profesional, Hmm. kelompok politik, kelompok jalur dinasti Jokowi. Yang keempat, kelompok oligarki, wakil oligarki. Yang kelima adalah kelompok juru maki. Kerjanya hanya memaki-maki siapapun yang mengkritik Jokowi. Pak Prabowo itu sedang memakan 3 bubur panas di depannya dia. 3 piring. Satu Ya. bubur serangan politik, Ya. bubur serangan oligarki, dan bubur serangan hukum. Ini yang dia hadapi. Saya dapat informasi, pejabat-pejabat hukum kalau dipanggil oleh presiden itu setengah jam sebelum waktu baru datang. Tapi kalau dipanggil oligarki 1 jam sebelumnya udah depan pintu. Beberapa minggu lalu saya ketemu pimpinan KPK. Dia pimpinan cerita ke saya bahwa pada saat di OTT gubernur itu, Ya. deputi ini yang bocorkan. Ya sekali-sekali lah, Zulkifli Hasan kena batunya juga lah, gitu loh. Jangan aman-aman aja terus. Kalau ini jadi, PIK 2 ini jadi, mungkin Jan Etes akan jadi presiden. Sobat berpikir Madilog, pada bulan Juli tahun 1926, Tan Malaka menulis sebuah pamflet dengan judul Masa Aksi ketika dia ada di Singapura. Dan dia tulis itu di pahanya sendiri, dalam bahasa Belanda. Kemudian dalam waktu cepat, Subakat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Tan Malaka itu adalah untuk mencegah keputusan dari Partai Komunis Indonesia waktu itu pada bulan Desember 26 di Prambanan untuk menggerakkan sebuah revolusi, menggerakkan sebuah pemberontakan. Dan Tan Malaka ingin mencegah itu. Kita tahu dalam sejarah gagal di 2 titik, yaitu di Sumatera Barat dan di Banten. Di Sumatera Barat terjadi pemberontakan Silungkang, dan kemudian di Banten juga para kaum muslim, para haji bergerak melawan Belanda, dan sebagian besar di antara mereka dikirim ke Tanah Merah. Hari ini kita akan menghadirkan seseorang yang banyak bergerak di Banten, tetapi juga adalah memimpin dengan darah bugisnya, abang kita, Bang Said Didu. Ini seorang tokoh pemburu yang ingin memberontak, mengejar kaum oligarkis. Bang, ini udah 25 hari nih Bang. Presiden kita lagi di luar. Tetapi yang abang kejar, mantan presiden Indonesia, itu sepertinya jauh lebih besar nih gerakannya ketimbang gerakan abang. Apa yang terjadi nih Bang? Yang mana nih? Yang Pak Jokowi. Jadi begini, setelah saya pelajari, kan begini, Pak Jokowi ini kan pernah hampir 2 tahun sama dia. Ya. 2014 sampai 2015. Sebelum orang-orang baik diberhentikan. Rizal Ramli, Sudirman Said, Anies Baswedan, Ferry Munirban almarhum. Itu kan diberhentikan semua. Najis Jonan. Nah, Jonan, itu kan diberhentikan semua orang-orang baik. Nah, Yudi Krisnandi juga. Ya, Yudi Krisnandi. Ini kan orang-orang baik yang diberhentikan. Ini ada apa ini? Nah, diganti dengan masuklah gerombolan, istilahnya gerombolan anak-anak didik oligarki masuk. Nah, setelah itu banyak kejadian yang saya inikan. Oh, ini sepertinya oligarki sudah berhasil mengusir semua orang sekitar dia, sehingga oligarki menguasai dia sebagai boneka. Nah, berlanjut, akhirnya semakin terkungkung oleh oligarki. Nah, kesimpulan saya, negara ini betul-betul sudah dikendalikan oleh oligarki. Nah, yang repotnya oligarki kita tahu dulu semua mulai Bung Karno, Pak Harto itu ada pengusaha. Ya, ada saudaranya. Ada pengusaha. Yang bedanya ini adalah
Kalau dulu pengusaha itu mencari uang dari kegiatan ekonomi, tapi tidak mengambil hak rakyat. Ya. Oligarki yang dipelihara Jokowi sangat berbeda. Oligarki yang mengambil hak rakyat dalam artian mengambil tanah rakyat, mengambil tambang rakyat, mengambil hutan rakyat, mengambil semua yang ada di rakyat, BUMN diambil, semua diambil. Itulah kenapa bahaya sekali oligarki. Nah, karena semua hak rakyat sudah diambil. Nah, ini yang menguasai Jokowi. Nah, mereka sangat menikmati itu sehingga betul-betul merancang semua untuk dikuasai, sehingga tidak lagi kekuasaan politik apapun di Indonesia tidak dibawa kendali oligarki. Sehingga ini semua, ya saya katakan, saya dapat informasi pejabat-pejabat hukum kalau dipanggil oleh presiden itu setengah jam sebelum waktu baru datang. Tapi kalau dipanggil oligarki 1 jam sebelumnya udah depan pintunya. Ini. Iya. Ya, jadi musuh kita sekarang, saya bilang, nah problemnya juga adalah partai politik yang kita harapkan ternyata dibawa kendali oligarki juga. Jadi udah berat sekali gitu kan. Nah, sehingga sebenarnya musuh kita sekarang bukanlah Jokowi, tapi dalang yang mengendalikan Jokowi. Itu yang kita sehingga karena dia 10 tahun saja Jokowi berkuasa, itu hampir semua sumber daya ekonomi, sumber daya politik, sumber daya apapun sudah berhasil dikuasai. Sehingga dia sangat berkepentingan melanjutkan dengan anaknya Jokowi, dengan dinasti Jokowi. Iya. Dalam kasus mentersangkakan seorang Tom Lembong, ini apakah ada kepentingan oligarki di sana, Bang? Saya melihat ini kecelakaan, membacanya kecelakaan. Begini, kesalahan, kadang-kadang tangan Allah tuh bekerja kita tidak tahu. Kan sebenarnya begini, saya punya keyakinan bahwa ini, analisis saya, ini kesalahan perhitungan politik Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan? Ya. Kenapa, karena Zulkifli Hasan pada saat 2003 itu sebenarnya masih melimpir-melimpir apakah ke Prabowo atau mencalonkan, dia kan berencana mencalonkan Erick Thohir kan. Iya. Nah, analisis saya, dia mau ingin mendapatkan kartu as untuk ke Jokowi agar Jokowi ke Erick Thohir. Sehingga dia menghantam Lembong. Tom Lembong ini kan kasus 2003. 2023 ya? Ya, betul. Itu pada saat belum penentuan calon presiden wakil presiden loh, masih berdinamika. Nah, ingat Pak, mungkin orang ini analisis saya punya keyakinan tinggi. Kenapa? Saat Jaksa Agung ditanya pada saat menggeledah Oktober 2023, menggeledah Kementerian Perdagangan, langsung ditanyakan, Pak Zulkifli Hasan nggak akan kita panggil. Itu kan langsung. Ada pernyataan itu? Ada pernyataan. Karena pada saat itu orang menyatakan Zulkifli Hasan kena. Artinya, itu bukan penggeledahan, itu mengundang. Zulkifli Hasan mengundang Kejaksaan Agung untuk mencari fakta untuk Tom Lembong. Nah, karena Tom Lembong pada saat itu sudah jelas ke Anies dan mau diperiksa itu setelah menyatakan bahwa dia co-captain. Nah, jadi menurut saya jadi co-captain ya. Ya. Jadi jangan heran kalau kemarin kita lihat seluruh partai itu mempertanyakan, kecuali PAN lo ya. Mempertanyakan penangkapan Tom Lembong. Jadi ini kecuali PAN. Nah, jadi ini menurut saya ya sekali-sekali lah Zulkifli Hasan kena batunya juga lah, gitu loh. Jangan aman-aman aja terus, gitu kan. Artinya nanti ini akan juga pemeriksaan ini tentu menurut publik kan semua harus diperiksa sebelum dan sesudah
Tom Lembong menjadi Menteri Perdagang, artinya Menteri Perdagang sebelum Ya, Tom Lembong dan setelah sudah juga. Lembong itu harus Termasuk Zul Hasan. diperiksa juga semua. Nah, ini kita nggak. Jadi analisis saya mungkin Indra Pilihan melihat bahwa beda. Ini memang saya yakin ini adalah permainan dalam rangka membujuk Jokowi untuk memilih pada saat itu kan Gibran belum Iya. ditetapkan. Maksudnya Erick Thohir masih ada kan, PAN kan Erick Thohir yang ini kan. Jadi saya yakin. Betul. Nah, jadi itu saya lihat. Nah, ini makin hari makin terbuka nanti. Gitu. Kalau kita lihat dulu dari sisi Pak Joko Widodo, kemarin juga bertemu dengan Zul Hasan. Sekarang makin terbuka, akan turun ke lapangan di beberapa daerah di Jawa Tengah untuk mendukung salah satu calon gubernur dan calon wakil gubernur. Artinya apa yang Abang katakan tadi, selama ini Jokowi dalam tanda kutip menjadi boneka. Apakah Pak Jokowi juga ingin melepaskan diri dari oligarki ini atau sebaliknya? Saya begini, ini oligarki ini dia saling menyelamatkan diri. Satu rontok akan rontok semua. Jadi bukan menyelamatkan. Jadi kedatangan Zulkifli Hasan kemarin tuh, saya pikir dia udah mulai was-was nih. Mulai was-was bahwa tekanan politik setelah Pak Jokowi tidak mengendalikan kendali, ternyata sarang laba-laba yang selama ini dibangun oleh mereka sehingga orang tidak bisa masuk mulai rontok. Kita lihat tidak ini Bahlil kemarin 2 rontok sekaligus. Ijazahnya dan ini orang yang salah satu yang paling dekat Jokowi. Tentunya politik melihat ini kekuatan mulai rontok, kekuatan Jokowi mulai rontok. Nah, kita lihat juga sekarang calon-calon yang di-endorse oleh Jokowi itu juga di pilkada itu mulai rontok. Jadi maksud saya, kalau mulai rontok ini kita pengalaman di politik, orang yang di persimpangan sudah pindah. Ya. Dan sudah banyak yang menyelamatkan diri. Nah, ini saya berharap itu terjadi sekarang. Mulai hari-hari kemarin mulai itu terjadi sehingga oligarki yang memelihara Jokowi dan geng ini mulai agak berantakan untuk menyelamatkan negeri. Nah, sehingga saya berharap Pak Prabowo yang tanggal 20 berapa hari lagi di luar? Ya. Berapa hari di luar lagi? Detoksifikasi dari virus Jokowi semakin. Sekarang beliau ada di Peru ya, habis itu ke Brazil ya. Detoksifikasi terhadap Jokowi, racun-racun Jokowi, virus Jokowi dalam dirinya semakin berkurang. Sehingga menjadi mandiri, kembali Sabta Margais, Sumpah Prajurit. Kita lihat misalnya ini Bang, Pratikno. Waktu Jumatan kemarin bertemu dengan Pak Jokowi di Istiqlal. Ya. Sekarang udah muncul juga di salah satu kanal yang membongkar siapa seorang Pratikno. Orang yang kanannya Jokowi gitu. Terlibatannya dalam banyak sejumlah proyek gitu. Ada Zul Hasan segala macam. Artinya Abang melihat bahwa orang-orang yang di sekeliling Pak Jokowi ini itu ketika mulai menghadapi kemudian Abang mungkin menyebut Mbah Bahlil ya. Bahlil itu menghadapi persoalan-persoalan seperti ini ketika Pak Prabowo tidak datang. Ini apakah satu strategi atau bagaimana, Bang? Ketika Pak Prabowo tidak lagi di dalam negeri. Mungkin juga kan begini, Pak Prabowo ini kan 2 sifat yang sangat bertolak belakang. Ya. Keras tapi terlalu baik. Apalagi terhadap atasan. Nah, jadi kalau dia ada di Indonesia, bisa saja kapan saja bisa dipanggil ke Solo lagi. Panggil ke Solo tuh menjadi simbol. Jadi udahlah, biar jauh-jauh aja, biar selesai semua ini dulu, baru dia datang. Nah, bisa saja kita nggak begini. Saya kan selalu Bung Indra bilang bahwa orang sekitar Prabowo ini ada 5 kelompok. 5 kelompok. Ini apa tuh Bang? Kelompok profesional, kelompok politik, kelompok jalur dinasti Jokowi. Itu di dalamnya yang keempat kelompok oligarki.
wakil oligarki. Yang kelima adalah kelompok juru maki. Kerjanya hanya memaki-maki siapapun yang mengkritik Jokowi. Penggonggong ya, hanya penggonggong. Nah, itu kelompok ini. Nah, 3 grup ini kelompok penggonggong, kelompok dinasti, kelompok oligarki, ini kendali Jokowi. Besar dong, Pak ya? Besar. Banyak ya? Banyak. Kayak Zulkifli Hasan tuh tiga-tiganya. Dia jalur partai karena ketua partai, tapi dia juga kelompok pemaki, siapapun mengkritik Jokowi dimaki sama dia. Tapi dia juga kelompok 4 malah dinasti, pembela dinasti, dia juga kelompok pembela oligarki. Nah, ini yang musuhnya Prabowo. Jadi sebenarnya Pak Bondan bilang, sekarang itu menurut saya baru sedang terjadi perebutan kekuasaan yang sebenarnya. Perang-perang tersembunyi. Ya, ini perebutan kekuasaan yang sebenarnya antara Prabowo dengan Jokowi. Antara yang ingin bangsa ini maju, bebas korupsi, bersih, bebas oligarki, dengan orang Jokowi yang ingin itu berlanjut. Ini sedang terjadi. Bukan kudeta merangkak lagi ya? Bukan. Kudeta yang kelihatan dari sisi wacana ya. Coba lihat, pantaskah? Kan begini, kita lihat Pratiknola. Setelah menjemput bapaknya, nemani sholat, dia langsung memuji-muji wakil presiden terhadap gerakan lapor presiden. Mana ada menteri memuji wakil presiden? Oke? Ya, saya nggak ikuti itu, Bang. Tapi abang mengikuti ya. Ya. Oke, ya. Iya kan? Iya. Artinya dia kan memuji-muji. Ya. Tidak pernah pimpinanmu tuh Prabowo. Nggak bisa Anda memuji wakil presiden. Tidak pernah itu. Oke? Nah, pada saat itu, apa pentingnya Zulkifli Hasan melapor kerja Prabowo ke Jokowi? Kerja Prabowo ke Jokowi? Iya kan, dia waktu ke Solo kan dia bilang, kami sedang melaporkan apa yang sedang dikerjakan Prabowo. Kan itu etika apa seperti itu, gitu loh. Dan tidak pernah sebelumnya seorang menteri yang sedang menjabat itu bertemu dengan mantan presiden ya. Iya. Secara terang-terangan. Jadi saya bilang begini, ini memang, jadi saya tidak tahu kepentingan Zulkifli Hasan. Mungkin sudah tahu bahwa ini sedang diincar nih, gimana saya Pak nih, gitu kan? Kasus-kasus di Kementerian Perdagangan, ya kan? Nah, ini saya lihat ini lama-lama satu demi satu akan bernyanyi, karena bernyanyi itu begini sih. Ini kan sarang laba-laba. Semua harus menyelamatkan dirinya dong. Nah, yang paling publik juga kejar adalah, ini kan begini. Ini siapa Menteri Komdiji. Mantan Menteri Komdiji. Iya. Menteri Koperasi sekarang. Menteri Koperasi sekarang. Nah, ini kan semua resah. Kalau ini nggak ada satu yang kebuka semua. Ya. Nah, jadi saya membayangkan begini sekarang. Pak Prabowo tuh sedang memakan 3 bubur panas di depannya dia. 3 piring. Bubur apa nih, Bang? Bubur panas. Satu bubur Manado kah? Satu bubur serangan politik. Iya. Bubur serangan oligarki dan bubur serangan hukum. Ini yang dia hadapi. Nah, kalau dia salah memakannya, maka melepuh. Sekarang kita lihat. Bubur serangan politik. Bubur politik. Ini mulai, Bahlil mulai, ini mulai, Projo mulai kena. Projo mulai, ini sedang dimakan. Bubur tentang hukum, kita mulai sekarang. Nah, saya agak setuju cara masuknya, karena dia masuk ke isu yang meresahkan rakyat, sehingga membersihkan hukum ini dari situ. Korupsi, judi online, pinjol, itu dia masuk situ. Akhirnya orang-orang yang main di bubur ini akan terangkut keluar. Karena terbuka, gitu kan. Nah, disinilah Pak Prabowo menguji loyalitas Kapolri, Jaksa Agung. Apakah kau mau sama saya? Kalau enggak, out. Anak buahnya juga. Nah, ini bubur hukum. Bubur bubur oligarki. Nah, bubur oligarki kita lihat, Bung Indra. Orang melihat kemarin siapa yang mendampingi ke Cina.
Pengusaha siapa saja? Ada dua, Tommy Winata dan Oke. kemudian siapa Barito Pacific Timber siapa? Si Chandra Asri itu siapa? Oh, ya, Nah, ya yang paling kaya lah iyalah. di Indonesia siapa Oke. namanya? Oke. Ya, ya. Orang menyatakan dia masih dikelilingi oligarki. Bagi saya yang paham anatomi bisnis, saya bilang ada perubahan. Ada perubahan. Karena yang dibawa itu adalah pelaku industri, bukan perampok aset negara. Ya, ya, ya. Oke? Yang ada di bursa. Yang ada di bursa, di Ya. industri. Nah, Bung Indra kita tahu kalau orang yang masuk industri itulah pebisnis petarung. Bukan pengambil tanah rakyat. Bukan pengambil kebun rakyat. Bukan pengambil tambang rakyat. Bukan pengambil aset negara. Itu tidak dibawa. Jadi saya bilang, oligarki sedang dimakan juga bubur panasnya. Nah, jadi saya melihat tanda-tanda itu oke nih. Saya bukan anti pebisnis loh. Saya anti perampok rakyat. Nah, yang dibawa kemarin, Chandra Asri itu berdarah-darah loh. Betul. Berbisnisnya. Betul. Dan masih bisa bertahan. Chemical ya, kimia. Kimia, itu punya industri dasar. Kimia dasar. Dan hanya orang yang punya nyali yang masuk ke industri dasar. Oke? Tidak ada kaitannya dengan etnis apa segala. Kita lihat bisnisnya Bakri itu bukan bisnis pengambil rakyat. Dia masuk ke bisnis industri loh. Makanya Andin Bakri ikut terus. Nah, kita Arsad. Arsad ya ikut. Bukan pengambil rakyat loh. Ya kan? Nah, bukan saya memuji. Memang saya paham anatominya dia. Nah, orang menyatakan, enggak, ini ada perubahan nih. Bukan perampok, pebisnis perampok rakyat yang dibawa. Enggak ada yang dibawa. Beda yang dibawa ke IKN. Iya. Nah, ini supaya Pak. Nah, jadi saya masih menaruh harapan. Oke nih, memakan bubur panas. Nah, orang bilang, kenapa? Enggak, saya tuh objektif aja melihat kok. Bandingkan foto ARA dengan oligarki yang dibawa Jokowi ke IKN dengan foto Hasim yang dibawa ke Cina. Ya. Amati. Nanti saya amati Mas. Itu saya amat politik ekonominya Bang, bukan ekonominya ya. Ya, karena memang Indonesia ini hanya bisa diselamatkan kalau banyak industrialis, bukan perampok aset negara. Nah, itu menurut saya terjadi perubahan. Ya artinya begini, ini kan ada kalau Abang lihat itu semua pertarungan ini kan mulai terbuka ini. Dari konflik tertutup. Kalau kita lihat periode Pak Joko Widodo, dia lebih senang dengan konflik tertutup. Semua lakukan tertutup. Kalau konflik artinya bisa biar dia mengendalikan. Kalau sekarang kan konfliknya mulai terbuka. Nah, kan begini, menurut saya ini sedang mencari bentuk karena banyak juga saya punya keyakinan bahwa pebisnis yang punya idealisme mulai juga ini harus diluruskan kembali, nggak bisa lagi. Saya beberapa minggu lalu lah ketemu tokoh-tokoh pengusaha senior yang di atas 70 tahun semua umurnya. Tapi saya tahu pengusaha. Ketemu saya. Dia tanya, kami mendiskusikan Anda. Anda ini berjuang sendirian. Apa yang Anda mau capai? Saya bilang, saya ingin negeriku ini selamat dari perampokan oleh orang. Nah, sampai dia menyatakan, oke, kita harus selamatkan bangsa ini. Nah, kita lihat sekarang, begini, Mas. Yang problem kita nih, Bung Indra bilang kita ini yang bergerak politik ini harus betul-betul ini krisis politik yang sangat besar. Begini ya. Krisis politik yang sangat besar. Sangat besar. Kemasyarakatan. Oligarki dan Jokowi udah paham bahwa Bung Indra Piliang, Bung Said Didu, siapapun Rocky Gerung apa segala mau teriak 24 jam itu bagi dia nggak berpengaruh apapun. Ya. Karena dia hitung, dia begini, masyarakat kita, Bung Indra Piliang bisa bayangkan, IQ-nya rakyat kita 78. Ya, betul. Itu di atas simpanse sedikit. Jadi sedikit lagi turun kita udah kayak
simpanse aja semua. Kayak ya Nah, kita Bruk sama ya, kayak Bruk ya. Bruk, kayak Timur Iya, Leste sekarang. iya. Yang kedua, orang miskin kita tuh yang menunggu bansos itu 100 juta orang. Jangan anggap Iya. itu penunggu bansos. Dan kita lihat kebijakan Kemendagri sekarang kan melarang penggunaan bansos selama pilkada. Artinya itu juga positif ya, Bang ya? Maksudnya, yang ketiga, dia pecandu pinjol, ya, judi online, ya, narkoba. ya. Ini orang-orang yang tidak bisa nah, dia pecandu TikTok, ya, Instagram, itu yang tidak bisa berpikir lebih dari 2 menit. Jadi kita berdialog di sini nggak bisa nyambung. Karena EQ-nya 78, dia nggak bisa. Apapun yang dia bicara di TikTok, itulah yang terjadi. Nggak perlu ada substansi apapun. Nah, semua dilihat. Bagi dia, itu orang yang kondisi masyarakat seperti ini tidak butuh apa-apa kecuali janji dan gimmick. Kau bohongi pun nggak ada masalah. Itulah yang dipakai Gibran sekarang. Sehingga membuat pengaduan langsung Gibran. Oke. Nah, coba bayangkan. Pak Bung Daviana masih ingat, Pak Harto baru pertama memberikan tugas khusus kepada Wapres itu pada saat Sudarmono 88. Ya. Menyatakan saya tugaskan ini tugas pengawasan khusus. Ya, betul. Dibentuklah kotak pos 5.000. Ya. 38 tahun lalu, Pak Harto sudah menyatakan jangan bersentuhan jangan datangkan orang. Pakai kotak pos saja. Gibran yang Datang anak orang. muda minta orang datang. 38 tahun sudah diberhentikan itu. Dan Jadi, siapa orang yang datang dia, apakah itu bagian dari relawan yang datang, kan kita juga nggak bisa cek. Gimik. Nah, jadi ada orang yang datang katanya tapi penampilannya tuh nggak seperti orang miskin. Iya. Nah, ini kita dibikin mundur 38 tahun, tapi karena pada saat itu IQ orang sudah tinggi-tinggi, sekarang diturunkan menjadi bodoh dan miskin untuk dimanfaatkan oligarki. Jadi ini yang paling kita was-was Mas adalah oligarki merampok negara, mengampuk hak rakyat, membayar politisi, membayar lembaga pemerintahan, membayar penegak hukum, membayar aparat negara semua untuk menyogok rakyat. Dan terjadilah siklus setan, siklus oligarki menguasai negara. Ini yang harus kita potong. Tidak jalan lain. Nah, cara memotongnya, jangan korbankan rakyat. Adalah oligarki harus dihentikan gerakannya. Ya tentu kan itu kan tujuan besar Abang ya. Tentu ada pemain-pemainnya, tentu ada aktor-aktornya, ada segala macam. Di luar itu apa ada nama-nama lain yang Abang lihat, misalnya di pemerintahan sekarang? Kalau kita lihat sih, jadi beginilah. Saya sih berharap kalau saya berharap betul Prabowo ini kan sudah memanggil Menteri Kumham untuk melihat semua undang-undang yang ada. Ya. Tidak ada jalan lain menurut saya, undang-undang politik dulu diperbaiki deh. Itu dulu. Oke. Kan begini, Pak. Kita ini kan bekas orang, kita ini kan tersingkir dari politik karena kita hanya mengandalkan otak, tapi dompet kosong. Dompet ada isinya, tapi buat yang lain. Ya. Bukan untuk nyogok. Dapur. Ya. Bukan untuk nyogok. Kita nggak punya sikap untuk nyogok. Kita nggak punya sifat untuk membeli suara rakyat. Ya. Orang-orang ini kan tersingkir semua. Kita tahu semua tokoh-tokoh Golkar yang bagus tersingkir semua dan masuklah para perampok-perampok yang menguasai. Dan saya ketemu ketua pimpinan partai politik yang baru, dia bilang, umur 70 tahun, bayangkan, saya ketemu politisi muda baru 3 tahun, datang ke kantor itu sudah pakai mobil Lexus biasanya tuh. Rolls Royce. Rolls Royce ya. Rolls Royce. Nah, gimana kita? Alphard ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi menurut saya siklus itu yang harus kita. Kalau orang seperti Abang pasti malu pakai. Kalaupun ada pasti malu pakai begitu kan? Iya. Iya. Oke. Jadi kita harus siklus itu. Nah, saya bilang orang bilang, kenapa kamu berjuang terus dengan PSN PIK 2? Karena PSN PIK 2 ini adalah simbol dari segala kesewenang-wenangan yang terjadi, kolusi antara kekuasaan dengan oligarki, dan real betul-betul
tanpa kemanusiaan mengini rakyat. Jadi itu ini sebenarnya. Kemarin ketika di Cina, Hmm. satu dari 7 kesepakatan memorandum sebetulnya kesepahaman ya. Itu adalah salah satunya selain ekonomi hijau dan biru dan segala macam itu katakan rencana untuk membangun tanggul raksasa. Itu apakah ada oligarki di sana ataukah ekonomi? Saya melihat ini kan saya sebegini. Kalau ada ide besar itu, karena saya menganggap Prabowo ada otaknya. Oke. Saya yakin itu ide yang masih bisa dievaluasi, masih bisa dikaji secara mendalam. Yang paling saya problem tuh kalau Jokowi ngomong, karena dia nggak pakai otak sama sekali. Ya, dia coba. Ada otaknya, Bang. Buruk juga ada otaknya. Ya. Maksudnya pikirannya ya? Pikirannya. Ya. Coba bayangkanlah, ibu kota negara tidak ada di RPJMN, tidak ada di visi misi, tidak ada di apapun, tahu-tahu muncul, ya kan, Pak? Kan begitu aja. Apa yang muncul di otaknya itu yang dilakukan. Itu yang paling bahaya. Kalau Pak Prabowo, kalau dia punya ide besar, saya yakin dia akan masih melihat, mendengarkan karena ada. Kalau saya nggak terlalu was-was. Dan ada perjanjian tertulisnya, ada dokumennya, ada yang kita bisa teks yang kita baca ya. Ada teksnya kita baca. Tapi kalau ini kan nggak. Nah itu jadi saya orang bilang ada ide besar. Sebentar dulu. Seorang pemimpin besar harus punya ide besar. Ya. Tapi apakah ide besar itu dilaksanakan itu tergantung. Kan beginilah. Kalau kita yang biasa di pemerintahan biar birokrasi itu kan ada namanya kajian teknis teknologis, kajian birokrasis, baru kajian politis. Teknik teknologi itu kan yang disebut dengan teknokrat. Kan? Teknokrat, itulah dulu kerjanya teknokrasi itulah kerjanya Bappenas. Ya. Kajian politis birokratis itu adalah sudah masuk Kementerian Keuangan, Kementerian lain. Kajian politis DPR. Ya. Keputusan politiknya adalah presiden. Kan begitu. Tidak boleh ada proyek lolos ke atas sebelum kajian-kajian itu. Nah, saya yakin Pak Prabowo akan mengikuti itu gitu. Ya kalau kita lihat kan perkembangan Pak, misalnya Pak Jokowi ini, itu kepentingan dia dalam proyek strategis nasional PIK 2 dan itu sesuatu yang tiba-tiba masuk aja, lalu kemudian muncul juga dalam undang-undang daerah khusus Jakarta bahwa proyek strategis nasional yang ada di Jakarta ini di bawah supervisi dari seorang wakil presiden. Itu memang kelihatan ya kalau kita lihat bahwa ada kepentingan dasar. Itu kekuatan politiknya Pak Jokowi di mana sekarang untuk menjalankan ini? Di satu sisi abang ingin ini tidak jalan, tapi kan di sisi lain ada yang ingin menjalankan. Di DPR kelihatan nggak? Saya melihat ini, saya itu tidak pernah anti pembangunan. Yang anti adalah perampokan. Ya. Nah, jadi saya lihat begini, Pak Jokowi ini sudah memikirkan dinastinya, bukan memikirkan dirinya lagi. Mungkin saja sudah terpikir kalau ini nggak laku, maka Jan Etes tidak menjadi presiden. Jan Etes ya. Jan Etes cucunya. Jadi ini adalah benar kata Pak Anies itu the family man ini. Jadi perencanaan keluarganya sangat bagus. Kalau ini jadi, PIK 2 ini jadi, mungkin Jan Etes akan jadi presiden. Itu. Bukan Gibran ya? Bukan, Gibran sudah selesai. Nanti Jan Etes. Nah, jadi di Amerika kan juga ada John Adams. Quincy Adams, keluarga Bush kan dua orang kan ya. Jadi terahnya dia udah mau siapkan. Nah, sehingga dia memikirkan jangka panjang seperti itu. Nah, ini Pak Bung Indra, saya dapat bocoran. Apa itu Bang? PIK 2, pengembang PIK 2 itu merencanakan laba 20.000 triliun. 20.000 triliun. Itu sepanjang apa tuh duitnya tuh Bang? Nah, itu sama dengan PDB Indonesia setahun. Iya, kalau kita duitnya itu kita sambung-sambung tuh sampai di planet Uranus itu Bang, muter-muter duitnya. Ya. Jadi, nah ini perencanaan besar sekali untuk nah itulah kenapa keluar
PSN kira-kira dirancang semua oleh mereka gitu kan. Nah, jadi saya melihat ini betul-betul sudah kebablasan untuk menguasai Indonesia. Kita ginilah. Saya ketemu pimpinan PDIP. Saya katakan, apakah Anda nggak sakit sebenarnya? Bayangkan, Anda geser kader terbaik Anda di Solo demi Gibran. Jadi wali kota dulu. Rudi ya? Ya, Anda geser kader terbaik Anda di Sumatera Utara demi Bobi. Setelah itu, bapak, anak, dan ini meninggalkan dan melawan secara terbuka. Gitu kan. Itu permainan caturnya. Permainan. Nah, terus Anda masih punya bahwa orang ini tidak akan otoriter. Ya, ya. Ya kan? Itu kapan Abang bertemu itu? 2 minggu lalu. 2 minggu yang lalu? 2 minggu lalu. Tapi saya juga... Tapi kan mereka udah sadar sekarang, Bang. Nah, tapi saya bilang, Anda nggak bisa lepas dari tanggung jawab. Lepas dari tanggung jawab, oke. Kalau Anda nggak menghukum Jokowi yang merusak bangsa, maka Anda juga harus bertanggung jawab. Jadi supaya dapat 0, 0, ya hukum dong. Artinya Abang ingin mengatakan bahwa kalau Pak Jokowi membangun kekuatan di parlemen, akan ada perlawanan yang sangat besar. Makanya suara di parlemen, misalnya sekarang kalau saya lihat sangat kritis, termasuk para artis, mantan-mantan artis dan segala macam. Kemudian pembicaraan dengan Kejaksaan Agung, cuma PAN misalnya yang tidak berbicara, tapi artinya itu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan sekarang. Saya mengenalkan Iya. Ini kan problemnya. Kita oposisi ini mau nggak PDIP itu tempat kita mengadu para oposisi, supaya ada jalur formal. Nah, jadi halo PDIP bukan ya. halo Pak Wapres gitu. Ya. Apa? Kita datang, kita. Nah, sekarang oke. Nah, jadi saya bilang begini. Yang perlu dipikirkan Prabowo sekarang untuk mengambil keputusan, mudah-mudahan di luar negeri ya. Karena ketemu hanya orang-orang kepercayaan 100%, tidak ada lain. Kan begini. Di awal-awal ini kan hari ke-25 sampai ke hari ke-10. Sebelum mampir dari Bali menghadap, itu sikap oposisi masih satu loh. Sikapnya bahwa kita dukung Prabowo tapi harus menyingkirkan Jokowi. Itu sikapnya satu. Sekarang jadi 3 loh pecah oposisi. 3? Tidak 3. 1 masih tetap begini. 2 menyatakan kita tunggu. Kita tunggu, masih menunggu. Ada yang ketiga, udah dua-duanya aja sekalian, nggak ada bedanya kok antara Jokowi dan Prabowo. Sikat. Nah, ini kan bahaya. Kalau Prabowo berubah menjadi sikapnya, maka oposisi kembali lagi ke sikap pertama. Ya. Musuhnya hanyalah oligarki sama Jokowi, bukan Prabowo. Dan Prabowo akan didukung penuh. Nah, ini mulai bergeser karena melihat. Tapi saya melihat sekarang pergeseran ini ada yang bagus. Parlemen mulai galak dan mencurigai bahwa yang terjadi ini sekarang adalah agenda Jokowi dan oligarki yang harus dilawan. Nah, itu ada perbaikan. Nah, saya berharap kita biasa di politik. Kalau udah mulai kayak begini itu agak berantakan. Saya pikir kasus Jaksa Agung kemarin, kasus Bahlil, kasus Zulkifli Hasan, kasus ini gelas ini mulai agak retak. Ya, tapi kan ada satu kasus juga yang menarik. Abang juga pernah membocorkan ke saya. Kan Abang bilang bahwa oligarki ini ada oligarki Pantai Utara, ada oligarki Borneo. Tapi dalam kasus kemarin itu KPK itu kok kalah, Bang, dalam kasus Borneo ini. Nah, ini perlu saya buka sedikit. Ya. Beberapa minggu lalu saya ketemu pimpinan KPK. Ya. Ada masalah besar di KPK. KPK itu kan hanya tinggal 4 pimpinannya kan. Dan yang
menjalankan KPK, 2 yang memang betul-betul hanya alat kekuasaan, Ya. 2 yang bukan. Nah, yang problemnya dia pimpinan cerita ke saya bahwa pada saat di OTT gubernur itu, Ya. deputi ini yang bocorkan. Paman Birin ya, Paman Birin. Ya, Paman Birin ini yang bocorkan. Hmm. Nah, yang membuat juga lemah ini juga. Jadi memang itu adalah, ingat Pak Bung Indra, pada saat saya dengan berusaha menghadap agar kasus numpang jet pribadi diungkap, besoknya kan langsung pimpinan KPK konferensi pers bahwa tidak ada pelanggaran. Iya. Ini persis sama kejadiannya. Ini deputinya yang ingin mempermalukan. Jadi begini, KPK ini kasihan, Mas. Itu bayangkan, kan kita marah sekali kenapa orang KPK ini yang ditahanan itu diperes. Ya. Ternyata setelah saya dapat ketemu mereka, itu penjaga-penjaga tahanan tuh dari Kementerian Kehakiman. Jadi memang dibusukkan dari luar, bukan orang KPK. Iya. Dari direktorat, ya. Ya, jadi nah itulah yang bukan pegawai KPK. Akhirnya KPK yang kena. Nah, itu kasihannya. Jadi dibusukkan betul-betul. Nah itulah saya bilang, saya berteman dengan Fahri Hamzah. Ya. Tapi Fahri Hamzah tidak boleh lepas dari tanggung jawab karena duet melemahkan KPK itu adalah hasil karya Fahri Hamzah Jokowi. Nah, masalahnya sekarang Fahri Hamzah yang sekarang bagaimana menurut Abang? Nah, jadi begini. Yang sekarang kan wakilnya ARA. Nah, ini saya bilang, kalau sebaik-baiknya orang, kalau sudah berubah menjadi pengejar ingin menikmati jabatan, maka dia orang itu tidak sadar sudah membuka pintu jalan sesat. Itu aja. Ini, tolong Bro Fahri Hamzah, ini yang bicara adalah seorang ustadz. Enggak juga. Yang setiap subuh tuh ada di masjid. Anda juga. Jadi bukan politik ini ya, Bro. Oke, silakan Bang. Ya, jadi saya bilang, itu sebaik-baiknya Anda, kalau Anda sudah ingin mengejar jabatan, menikmati jabatan, itu Anda sedang membuka pintu jalan sesat. Ya, ini ayat-ayatnya Bang Sandy dulu yang keluar. Karena pasti ada informasi habis ini. Iya, kan ada juga nih Bang. Kita cerita agak lain ya. Kan kawan-kawan kita kan juga ada Bang di kabinet segala macam. Itu Abang pesannya apa Bang? Yang benar-benar udah tegalur dan punya idealisme. Saya orang objektif aja melihat. Saya puji betul tuh Anies Mata kemarin di konferensi OKI. Ya. Itu oke. Betul. Nah, saya bangga terhadap 3 menteri yang kebetulan dari Sulsel. Oh ya, siapa tuh Bang? Amran Sulaiman yang sangat tegas. Ya. Mefta Hafidz sangat tegas. Dan wakil menteri Anies Mata. Ya. Dan Syafri Samsudin juga dong. Syafri Samsudin. Ya. Ini orang-orang tegas semua. Saya berharap, saya kecewa jangan sampai kayak Pratikno. Nggak ada daerah Makassarnya. Ya. Bukan. Nah, itu suatu perbandingan yang sangat jauh. Kita bukan bicara etnisitas. Bukan. Tapi maksud saya, kebetulan ya boleh dong saya bangga bahwa mereka dalam ini. Nah, dan saya selalu begini, Pak Bung Indra, saya tidak pernah tuh namanya benci kepada orang, tapi karena saya tahu posisi dia, saya belum tahu sikap antara Fahri Hamzah dengan ARA. Seperti apa sikapnya, teman kita dua-duanya. Ya. Nah, karena begini, saya punya keyakinan bahwa konsep pembangunan perumahan yang digagas Prabowo, saya yakin tidak seperti yang dikerjakan. Yakin saya. Saya juga yakin itu Bang. Nggak mudah 3 juta Bang. Dengan cara yang seperti bukan cara itu. Itu saya yakin bukan itu. Cuma saya sudah ketemu orang perancangnya, tapi saya nggak boleh buka di publik. Oke. Tapi ada juga publik melihat sekarang. Saya juga ikutin Abang. Bang Saidi itu sekarang agak melemah ini. Soal PIK sekarang lebih banyak yang muncul. Apa karena Abang lagi mengamati lebih banyak yang lain? Atau apa bahwa
Ya, ini kan perjuangan seorang Said Didu udah mulai mendapatkan hasil. Udah dulu dia menanam dan udah tumbuh sekarang bibit-bibitnya menjadi benih dan udah mulai muncul ini. Oke. Ini abang apa? Ya saya juga bertanya ini mulai berpikir lagi untuk yang lain atau memang abang sedang mengkonsolidasikan yang lebih besar? Saya begini, saya menceritakan. Saya muncul bicara seperti ini kan dulu kan saya di depan laptop saya kerjanya. Ingat kan? Nggak pernah saya muncul kan, Pak? Ya, betul. Saya bilang kalau kampus, ulama, aktivis, LSM udah keluar, maka saya Didu masuk kamar tidur. Saya keluar karena kalian diam. Pantai Indah Kapuk, setelah masyarakat sudah keluar semua, saya agak silakan berjuang. Karena saya tidak kepingin bahwa seakan-akan saya Didu menjadi pahlawan. Bukan. Yang saya inginkan adalah rakyat selamat. Nah, bukan karena saya kendor, tapi satu juga. Ini saya lagi diincar kayak apa. Ya, yang saya khawatir kemarin dengan peristiwa masyarakat di Teluk Naga itu mempreteli truk segala macam. Lalu muncul lagi kayak peristiwa Kuda Tuli. Ini provokatornya saya Didu. Nah. Oh, kalau itu yang terjadi saya terbang ke sana, Bang. Saya langsung pimpin revolusi. Jadi itu betul. Itu yang kehati-hatian, Bang, ya. Jadi saya bukan berani mati. Tapi saya masih tidak mau kena kriminalisasi. Itu yang saya nggak mau. Karena kalau saya ini kalau sehebat-hebat Anda, kalau sudah di dalam sel, selesai perjuangan. Kira-kira. Nah, dan saya pikir sekarang saya menganggap ya ini rakyat semakin sadar, sudah mau keluar, mau melawan, mau apa itu sudah bagus gitu. Nah, saya melihat media-media juga sudah ada. Tadi Kompas sudah berani memuat berita tentang PIK 2. Itu sudah ada kemajuan besar gitu. Ini biasanya nggak ada yang berat. Karena Kompas ada di jalur yang sangat moderat selama ini ya. Kita lihat sebagai di garis tengah ada mulai mulai muncul. Ya kira-kira itu saya berharap media-media lain juga udah mulai berani karena ya dengan ketahuan ini. Nah, partai belum ada yang berani muncul bicara. Ya, karena kita tahu di Jakarta ini kan kepentingan partai politik kan sekarang yang tentu yang menguasai Jakarta. Yang Jakarta Utara dan segala macam itu bukan partai-partai yang oke. Dari sisi lain kan seorang Said Didu itu kan juga punya mulai memunculkan sisi humornya untuk video tentang pisang itu luar biasa. Itu ide-ide kreatifnya dari mana itu, Bang? Jadi saya tuh kan begini, saya tuh orang kalau lihat saya tuh orang yang paling santai dalam hidup. Ya, orang nggak tahu itu. Ya, kerjaan saya tuh mandiin sapi. Betul, saya lihat. Ya, mandiin sapi, berkebun, ketawa-ketawa. Masak coto, suka ngundang orang makan. Itu ya kerjaan saya. Tiap hari saya tuh setelah sholat rutin, tiap hari selesai sholat subuh, suruh masak di rumah, bawa ke masjid sarapan sama teman-teman. Itulah kehidupan yang paling indah. Jadi, saya orangnya santai, tapi saya bilang kalau melihat ketidakadilan, itu muncul marahnya. Jadi, sekarang ginilah. Saya semakin hari mulai muncul harapan nih, muncul harapan karena saya berharap kan beginilah. Saya kan hafal semua orang-orang yang punya idealisme, masih yang seumur-umur kita. Saya hafal. Mereka tidak bisa muncul karena kondisi yang tidak memungkinkan. Karena ada yang berubah, ada yang masih konsisten. Dan ini menurut saya komunikasi aja kita benar-benar. Dan saya pikir akan mencapai titik kulminasi bahwa kebaikan akan muncul bersama, dan saya pikir iklim itu akan kembali lagi. Kan begini, Bung Indah bilang kita ini kan bisa maju kalau terjadi persaingan sehat. Ya, betul. Kalau tidak terjadi persaingan sehat, maka kita yang tersingkir utama. Jadi saya bilang, orang menyatakan, saya itu cari jabatan begini.
Kalau pemerintah mau kotor, maka yang pasti dicoret pertama Said Didu. Itu normal saja. Jadi jangan pernah sakit hati. Nah, kecuali Anda menjadi bunglon. Menjadi bunglon yang tidak punya prinsip, itu pilihan hidup. Dan saya juga tidak pernah menyalahkan orang yang seperti itu. Ngabalin tuh junior saya. Artinya begini nih, saya lihat secara implisit nih, Abang menyatakan kenapa Indra Piliang nggak masuk struktur Golkar, jangan-jangan kena apa nih Bang? Nah, kan begini, saya Bung Indra Piliang ini kan begini, kalau kita gerah di suatu tempat, jangan ada di situ, karena nggak cocok jiwa kita. Kecuali memang Anda bunglon. Dan menjadi bunglon atau punya prinsip itulah pilihan hidup. Ya kan? Jadi kan Idrus Mardan itu saudara saya. Ya. Itu kenal semua saya, tapi saya tidak pernah mencampuri sikap pribadi mereka. Itu pilihan hidup Anda. Dalam hal politik, dalam hal apa. Nah, kalau bilang kerjanya hanya begitu ya, itulah pilihan Anda. Itu bagi saya itu biasa-biasa saja. Nah, itu karena pilihan. Nah, apakah saya benar? Saya merasa diri saya benar. Tapi apakah saya menyalahkan Anda? Enggak juga. Silakan Anda biarkan publik menilai. Itu normal-normal saja. Ketika Abang mengatakan bahwa publik udah segala macam, justru orang bilang jangan-jangan saya di dunia udah mulai melemah. Saya begini. Pada saat orang sudah mulai muncul, kan begini. Pada saat orang sudah muncul, maka saya harus agak kendor. Tapi saya tidak akan. Tapi kalau dia kendor lagi, aku mau. Tapi begini. Agenda saya satu-satunya adalah, yang utama saya adalah, dimanapun oligarki yang menghancurkan negara ini harus dihentikan. Itu agenda saya. Akan diburu oleh seorang sendiri. Akan diburu ya Bang? Itulah pernyataan saya. Dalam pilkada ini, saya minta seluruh rakyat Indonesia mengamati calon, mulai dari calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, yang diusung oleh Jokowi harus dilawan. Kenapa? Yang diusung Jokowi itu adalah yang diusung oligarki. Kalau Anda memenangkan dia, maka tinggal menunggu waktu, halaman rumah Anda akan diambil oleh mereka. Itu harus punya sikap. Karena itulah, jadi cara melawan sekarang adalah kalahkan calon Jokowi di mana berada agar oligarki ini putus untuk tidak lagi merampok negara. Artinya seluruh video dari Pak Jokowi di Solo dengan calon-calon kepala daerah yang dia usung, itu yang harus dirontokkan. Harus dirontokkan. Lepaskan dulu bahwa kan orang bilang, Pak ini juga nggak benar. Iya, kalau ada pilihan jelek, maka pilih yang jeleknya paling sedikit. Kalau jelek dua-duanya. Ya, itu sikap. Nah, setelah nanti itu rontok, maka yang jelek ini kita perbaiki. Jadi punya sikap satu dulu deh, jangan bimbang. Jadi itu saja. Nah, orang melihat gimana kalau ini? Enggak. Yang kita mau putus ini adalah perampokan yang dilakukan oligarki yang menggunakan jalur Jokowi dan dinasti. Artinya di sini kami di Madilog itu bisa nggak mengatakan bahwa seorang Said Didu adalah orang yang memang betul-betul head to head memburu seorang Jokowi, bukan secara personal. Ya. Kita mengatakan kita bukan personal, tetapi kalau kelompok kepentingan sendiri. Bisa nggak kami mengatakan ini? Saya hanya mengatakan komandan pemburunya. Seorang Said Didu memburu oligarki yang merampok negara, yang menggunakan jalurnya Jokowi. Itu yang ingin kita dengar, Bang. Dan kami tetap berharap Abang sehat. Insya Allah. Untuk kesempatan berikutnya. Dan mungkin juga Madilog akan ke rumah Abang nanti, tapi untuk makan-makan, Bang. Bukan kita bikin kondro. Sobat Madilog, berpikir Madilog. Jadi biasanya seorang guru, dulu dalam terminologi dari seorang Suhoki, gerakan mahasiswa muncul seperti koboi. Dia akan masuk ke sebuah kota dan menyingkirkan para penjahat yang merampok rakyat di sana, yang memusuhi rakyat, bang dan segala macam. Tetapi setelah semua perampok habis, dia akan kembali lagi ke tempatnya, ke tempat yang sepi. Tapi seorang Said Didu justru dia
di tempat yang tidak sunyi, kita lihat tadi ada aja ulahnya, dan mudah-mudahan nanti kami juga akan lihat, tentu masih 25 hari, perjuangan masih panjang, kita nggak ingin juga abang kita ini rontok, makanya acara hari ini lebih banyak tertawa, tapi di sana letak seriusnya Madil. Sampai jumpa dan tetap nanti bersama Bang Said Didu. Terima kasih Bang. Siap.